warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Mobil Aceh. Nah, kali ini kita mau bahas satu buah mobil yang cukup legend ya, Daihatsu Terios. Di tampilannya ini SUV sekali. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu, Terios ini dia kembarannya dari Toyota Rush ya. Nah, lampunya sendiri dia kalau yang tipe ini masih LED tapi LED yang bohlam ya, bukan yang LED projector. Nah, ini grillnya. Nah, kebetulan kita review ini adalah Terios tipe X manual transmission tahun 2022. Jadi kalau lihat dari sisi depannya ini udah model yang terbaru. Jadi udah yang tipe facelift lah sebelum keluaran yang terakhir ya. Ini terakhir ini tahun 2019. Tipe X ini dia belum ada fog lamp untuk yang Daihatsu Terios. Nah, kap mesinnya ada garis-garis tegas ya. Ini mencerminkan karakter SUV. Nah, ini dia Terios tahun 2022 tipe X ya. Nah, untuk sisi sampingnya namanya juga SUV ya, jadi dia udah punya motif fender. Nah, jadi sudah ada fender. Untuk tipe bannya ini peleknya kebetulan pelek yang 15 inci ya, 15 inci. Untuk bannya dia menggunakan Bridgestone Enasafe profil tipe SC300 ya. Profil bannya itu ada di 215 per 65 ring 16 ya, bukan ring 15. Nah, sudah ada fendernya. Dan untuk lampu spionnya sendiri, untuk di spionnya sendiri udah ada lampu sen ya. Lampu sen. Nah, ini untuk yang tipe X warnanya warna corkoal ya. Jadi warnanya itu bukan kecoklatan tapi lebih ke warna coklat tapi agak terang gitu ya. Nah, sudah model tarik untuk tuas membuka pintunya, bukan yang model cungkil-cungkil ya. Juga ada chrome di sepanjang pilar jendela sampai ke ujung ya. Ini masalah selera, ada yang suka chrome, ada yang suka tidak. Nah, untuk sisi belakang juga pintunya tuasnya sudah model tarik. Nah, ini tampak sampingnya ada garis siku mengarah sampai ke belakang. Kemudian untuk pilar belakangnya juga, pilar jendela belakangnya ini menyiku. Dan ini dia sudah ada ala-ala rear spoiler ya. Nah, ini kira-kira tampilan secara keseluruhan dari sisi samping ya. Lumayan tinggi ya, karena dia memang mobil SUV, peruntukannya untuk mobil di daerah-daerah tempat yang ekstrim. Nah, ini sudah ada lampu mata kucing. Untuk lampu pantulan ya tidak menyala. Dan ini lampu belakangnya semuanya masih bohlam biasa, belum LED. Nah, sekilas tidak ada yang berbeda dari Rush ya, sama semua, kurang lebih sama, hanya sedikit perubahan fitur saja. Nah, ini sudah pakai rear spoiler dan dia pakai shark fin antena. Ada seperti sulit X ya di belakang antara kedua bola lampu bagian belakang. Nah, ini tipe X VVTi. Nah, ini yang saya bilang tadi ya, seperti huruf X. Nah, ada logo Daihatsu, kemudian ada logo emblem Terios. Nah, ini tampilan sisi belakang secara keseluruhan. Grill belakangnya itu warnanya warna hitam, fendernya jadi terkesan gagah ya. Dan sudah ada sensor parkir 2 titik sewarna dengan bodinya. Dia juga sudah ada stop lamp di bagian atas. Dan untuk kacanya dia belum ada defogger. Nah, ini sisi samping kurang lebih sama. Dan dia sudah punya talang air ya, bawaan dari dealernya. Jadi kalau misalnya teman-teman itu beli mobil Daihatsu, sudah dikasih tuh talang airnya kalau mobilnya baru. Penutup tangki sisi sebelah kanan supir ya. Dan ini juga ditampilkan logonya di klaster kilometer di dalam mobil ya. Nah, ada kodenya. Nah, ini untuk tampilan dalamnya ya. Jadi dia sudah ada cover untuk sisi belakangnya, dikeliling ya. Nah,
Untuk bannya tadi sorry ya, dia pakai ban Dunlop ya, bukan Bridgestone. Dunlop Enasafe ring 16. Nah ini kebetulan mobilnya masih kotor ya. Nah ini ada grill bagian bawah lindung ya, sampai dari sisi depan sampai sisi belakang, menyambung antara kedua fender, ban depan dan ban belakang. Nah ini tampak secara keseluruhan Daihatsu Terios 1,5. Ini masih RWD ya, jadi yang dia masih menggunakan gardan ban belakang yang berputar. Nah mari kita lihat ke sisi dalam. Pintunya lumayan agak berat, masih lumayan agak berat ya, karena memang ini mobil SUV. Nah ini kira-kira fitur di pintu bagian sisi supir. Nah untuk kontrol spionnya sudah elektrik, kemudian central lock sudah ada central lock ya, dan pengaturan kaca juga dia sudah auto up and down ya untuk sisi bagian supir saja. Nah ini materialnya bukan soft touch ya, tapi ala-ala soft touch, hanya ada belurudu di bagian pintunya sedikit. Dan ini untuk cup holdernya, dan ada speaker juga. Dan ini tampak kabin bagian depan, jadi gagah sekali ya SUV tampilannya. Mohon maaf ini agak sedikit berantakan, dan ini tipe manual, jadi dia ada pedal kopling ya, tipe manual. Dan dia sudah ada idling, sudah ada untuk cruiser controlnya ya. Nah ini untuk pengaturan hanya pengaturan jok reclining saja ya, nggak bisa up down, jadi nggak bisa atur ketinggian, hanya maju dan mundur serta sisi bagian sandaran saja yang bisa diatur. Dan sudah ada armrest tentunya, maksudnya headrest ya, sudah ada headrest. Dan ini kebetulan belum dilapis, jadi kita bisa lihat untuk supportnya memang berbentuk ya supportnya, cuman memang dia bahannya masih agak-agak lunak ya, jadi memang kelihatan beruruh sekali. Nah ini untuk setirnya, karena dia tipe X maka dia belum ada kontrol di area setir kanan dan kirinya. Nah ini tipe manual 5 percepatan ya, masih pakai rem tangan manual. Ini mobilnya gagah sekali ya, off-road ya, semuanya serba masih banyak yang manual ya. Ya transmisi manual, rem tangan manual. Nah ini kisi AC, dan dia bisa dibuka tutup, bisa dikontrol. Dan ada tweeter juga sisi kanan dan kiri. Untuk biasanya makin bagus nih kualitas suara sound musik internalnya kalau misalnya dia pakai tweeter ya, khususnya di bagian treble-nya. Nah ini pusat kontrol AC-nya, lampu hazard, kemudian dia sudah multimedia display aftermarket ZVC ya, jadi seperti ini bawaan juga. Ini untuk card holdernya. Untuk kontrol AC kurang lebih sama seperti mobil Daihatsu dan Toyota yang satu pabrikan. Memang dia sudah digital tapi dia belum auto. Kita bisa atur semuanya melalui tombol-tombol di sini. Nah ini juga untuk pengecasan ya, jadi ada colokan, tinggal kita pasang konektor saja bisa langsung ngecas. Dan ini untuk lacinya ya masih belum soft touch. Kemudian untuk di silaunya tidak ada kaca untuk posisi supir. Kemudian ini juga sudah ada untuk anti silau, lampu masih bolam kuning-kuning. Untuk sisi penumpang juga belum ada kaca, tapi sudah ada ini ya, pegangan tangan untuk sisi penumpang. Nah kira-kira seperti ini tampilan dashboard ya. Sangat cukup sih untuk mobil SUV di kelasnya, dengan harga yang sekarang ini udah terbilang murah, sangat nyaman untuk keluarga. Dan sebenarnya mobil ini juga bisa untuk keluarga ya, karena dia 3 baris belakangnya itu bisa dibuka, jadi bukan mobil SUV yang 2 baris hanya bisa untuk 5 orang, tapi juga bisa untuk hingga 7 orang. Nah ini tampilan dari sisi bagian depan ya. Pintunya lumayan berat lah ya, kita bilang berat kali, nggak berat kali, tapi cukup lah untuk sebuah SUV. Kita lihat sisi bagian belakangnya. Nah ini untuk sisi bagian penumpang ya,
Nah, kurang lebih seperti ini ya. Materialnya masih material hard semua dan dia sudah double blower ya. Jadi ini AC yang terpisah juga. Lampunya masih bohlam dan ada pegangan tangan. Material semuanya masih hard plastik. Ya, sisi tengah penumpang itu tidak ada headrest, hanya ada di sisi penumpang kanan dan kiri. Tengah tidak ada ya. Nah, ini salah satu kekurangannya mobil Daihatsu dibandingkan Toyota Rush. Untuk seatbelt tengah juga itu langsung aja di bawah gitu ya, nggak dari atas, jadi terkesan kurang rapi. Masih ada tunneling karena dia memang RWD, biasanya ini untuk arah aliran putaran gardan ya. Nah, kurang ya, kira-kira seperti ini tampilannya. Ini belum dilapis joknya, jadi masih kelihatan ya warna asli, bentuk asli. Dan ini untuk pelipatan kursi baris tengah supaya bisa akses ke belakang. Nah, kira-kira seperti ini tampilannya. Bagian tengah ini ala-ala kayak seperti Pajero mobil SUV besar gitu ya, gagah. Garis tegasnya itu sempurna gitu ya. Dan ada multimedia 7 inci, ini bisa buat nonton juga. Ya, cukup fungsional sih kalau misalnya kita bilang untuk fiturnya lengkap sekali, tidak, cuman secara fungsi ini sudah sangat baik. Tinggal kita buka aja untuk pelipatan. Mohon maaf nih agak berantakan, ini mobilnya masih baru jadi masih plastik ya, jadi kita lihat aja langsung ya. Ada headrest dia untuk penumpang kanan dan kiri dua. Ini kelipatan kursi 50-50 ya, jadi teman-teman bisa ngelipat salah satu kalau misalnya mau taruh barang, dan satu kursi itu bisa dipakai untuk penumpang. Dan tentu udah ada seat belt di kedua titik penumpang paling belakang ya, jadi ada seat belt juga. Nah, untuk pintunya ini agak ringan dibandingkan sisi bagian depan, ada cup holder di bagian atas. Kemudian untuk locknya, untuk bukanya, kemudian untuk atur kaca, dan masih tetap ada cup holder di sisi bagian bawah, dan ada speaker. Ini cup holder bisa di bagian atas, fungsinya praktis sekali ya, jadi nggak perlu colok-colok ke bawah. Ini speakernya, keren sekali mobil SUV ini. Ini tinggal kita cuci aja udah keren nih mobilnya nih. Kebetulan mobilnya masih dalam keadaan kotor. Oke, kita buka si bagian belakang. Nah, ini apabila posisi kursi terbuka semua ya, jadi kira-kira luasnya, ukuran keluasannya seperti ini. Nah, bisa masih muat koper ya. Koper ukuran besar tuh sebenarnya masih muat sih, kurang lebih itu ukurannya ada ya 2 jengkal ya, 2 jengkal orang dewasa. Ada untuk netnya, kargo netnya, supaya tidak tidak jatuh. Kalau misalnya ada barang tuh bisa kita pasangkan jaring netnya, teman-teman bisa lihat ya. Ini kebetulan lagi nggak dipasang. Kira-kira seperti ini tampilan di bagian belakang. Cukup luas sekali, meskipun kursinya itu tidak dilipat, tapi ini masih sangat luas ya, dan ya sangat terlihat gagah dan rapi sekali. Walaupun mobilnya mungkin ya, banyak orang yang mencemooh mobil murah dan lain, tapi menurut saya ini sangat fungsional dan praktis. Dan bagi kita yang mungkin pengen mobil SUV tapi budgetnya terbatas, ini bisa jadi salah satu opsi. Nah, ini untuk posisi ban serep pada di bagian bawah. Nah, ini tampilan dari belakang secara keseluruhan ya. AC double blower, ada tiga sirkulasi udara yang bisa diarahkan dengan 3 kecepatan. Kita tutup. Nah, ini tampak sisi bagian belakang. Belum ada defogger ya, masih kaca seperti biasa, tapi di daerah seperti daerah tropis tempat kita ya nggak terlalu urgent ya. Nah, ini sisi bagian samping. Yang keren menurut saya tipe X ini adalah velgnya. Jadi velgnya itu sudah hitam. Jadi ala-ala mobil mahalnya Mitsubishi itu velgnya kan udah pada hitam semua. Nah, seperti Black Edition lah. Nah, jadi nggak kelihatan seperti mobil yang murah gitu. Walaupun sebenarnya mobilnya harganya sangat terjangkau. CC-nya juga hanya 1.500, jadi hemat sekali. Jadi konsumsi rata-ratanya itu 1.15 ya. Mungkin kalau misalnya kita bisa hemat itu bisa 1.17. Nah, kurang lebih seperti ini penjelasan tentang mobil Daihatsu Terios. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk selalu dukung channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.